Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita mau melihat daripada perbincangan antara sesama umat Kristen yang ada juga memang dari sesama Kristen juga ada juga yang membawakan ajaran itu menyimpang daripada ajaran Kristen yang benar ya. Jadi kita nggak heran dan kita juga tahu itu bahwa walaupun sesama Kristen ada juga yang menyimpang dan meleset daripada yang tertulis di dalam kitab-kitab ataupun di dalam Injil kekristenan yang benar begitu. Jadi bukan saja dari agama yang berbeda ataupun agama seberang begitu atau agama yang lain yang menyimpang dengan ajaran kekristenan, tetapi karena salah pengertian, salah penafsiran dan salah pemahaman juga bisa terjadi di sesama orang Kristen juga gitu. Jadi di sini ada kesalahpahaman yang sering terjadi, yang dalam biasa itu terjadi atau sengaja dijadikan itu kesalahan-kesalahan, mungkin ataupun salah tafsir ataupun salah pengertian ataupun salah dia punya dogma begitu ya. Mungkin bisa saja itu terjadi sehingga itu diterapkan di ajaran kekristenan. Jadi di sini kita mau lihat daripada perdiskusian antara Agatha dengan salah seorang juga dengan umat Kristen yang mendebatkan suatu tentang pelajaran-pelajaran kekristenan yang melenceng dan menyalahkan aturan daripada kekristenan itu sendiri dan tidak sesuai dan tidak pas dengan apa yang sebenarnya di dalam ataupun di atas rel kekristenan ajaran itu. Jadi dia melenceng, dia bukan di atas rel kekristenan. Makanya ajaran ini boleh dikatakan termasuklah ajaran menyesatkan atau ajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang Kristen juga. Dan ini bukan kali ini bisa terjadi dan bukan kita tidak tahu itu, dan kita juga tidak baru heran bahwa ada Kristen yang lari daripada dan menyimpang daripada pelajaran-pelajaran kekristenan itu yang benar begitu. Mari kita lihat teman-teman, inilah diskusi perdebatan mereka, Agatha dengan salah seorang dari Kristen juga yang berdebat tentang suatu hal daripada kebenaran, tetapi kebenaran itu adalah melenceng daripada yang ada tertulis di dalam Injil ataupun kitab Kristen. Mari kita lihat daripada perbincangan mereka. Dalam Alkitab itu, jika Trinitas itu ajaran fundamental, seharusnya Yesus sendiri itu mengajarkannya dengan jelas. Tapi dalam Injil, Yesus itu selalu menyebut Tuhan sebagai Bapa. Loh, Yesus itu mengajarkan dengan jelas loh. Sebentar, coba kamu buka Yohanes 8 ayat 42. Yesus itu mengajarkan dengan sangat jelas Tritunggal. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus juga datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia dalam kodratnya sebagai firman dan Roh Kudus itu satu di dalam Bapa. Itulah Tritunggal. Paling fundamental karena itu yang diajarkan Yesus. Sama seperti di dalam Mazmur 33 ayat 6. Mazmur ini juga berasal dari Allah, diilhami Allah. Dengan firman-Nya langit dijadikan, dengan nafasnya seluruh tentaranya. Jadi Allah itu menciptakan dengan firman dan menghidupkan dengan rohnya. Sangat fundamental. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, roh Allah. Tritunggal. Yesus mengajarkan itu. Justru awal mula kitab kita itu sudah menunjukkan Tritunggal. Kalau kamu bilang tidak jelas Tuhan mengajarkan, jelas banget. 1 Yohanes 7, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ini Yesus sendiri bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terlalu Tritunggal seluruh Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Taurat Musa, kitab nabi-nabi, ya, Ayub 33 ayat 4, kitab nabi-nabi, Mazmur Daud, semuanya Tritunggal. Oh, ternyata begitu. Fundamentalnya. Kita bicara tentang Kejadian 1 ayat 1. Silakan. Iya kan tadi? Silakan.
Dalam bahasa Ibrani, kata Elohim itu berbentuk jamak. Tapi kata kerjanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tetap tunggal, yaitu bara. Itu bagaimana, Kak? Kalau Allah Elohim itu itu tunggal, banyak. tiga dalam satu. Betul, Allah itu memang satu kok. Adakah yang menyebutkan Allah itu tiga? Allah itu hanya satu Kata kok. kerjanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu tetap tunggal. Kenapa tidak pakai bentuk jamak? Ya karena Allah itu memang Kata satu. bara itu kan Karena Allah itu memang satu. dalam Keluaran 7 ayat 1 itu juga Musa disebut sebagai Elohim. Tapi jelas dia itu cuma satu orang. Benar-benar satu, bukan Ya, Musa Elohim yang yang lain. dimaksud itu, Elohim yang dimaksud itu Elohim bukan Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Kata echad dalam bahasa Ibrani itu kesatuan yang mutlak, bukan pluralitas dalam kesatuan. ya. Jadi- Itu bicara Allah Tritunggal. Iya. Itu kan bicara Itu mendukung sesembahannya bangsa pernyataan Israel. Itu kan bicara Unitarianisme. sesembahannya bangsa Israel kan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu. Jadi dia menunjuk satu Allah di situ. Allah kita, Tuhan itu esa. Kita di situ tidak bicara konteksnya ilah-ilah lain karena bangsa lain punya ilah. Kalau begitu, bagaimana kakak sendiri melihat sudut pandang Unitarianisme? Bidat itu bukan saya lagi. Gereja sudah melepeh itu ajaran sebagai ajaran terkutuk. Oh, berarti Dalam saya konsili, tersesat dong. ya dalam konsili itu sudah dinyatakan terkutuk. Itu ajaran setan. Iya, setiap pengajaran yang tidak berasal dari Yesus yang diutarakan oleh para rasul itu ajaran ilah-ilah lain alias bidat. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ada banyak sebenarnya. Silakan. Oh, dalam keyakinan saya sendiri, Hmm. oh, tentang Kejadian 1 ayat 1 itu, ayat itu tidak mengatakan bahwa itu Allah, tetapi cuma menyebut firman atau logos. Ya itu terserah, Firman dalam itu kan keyakinan Anda. sendiri. Iya, itu kan keyakinan Anda, bukan keyakinan saya. Saya tidak akan mendebat keyakinan Anda yang berbeda dengan keyakinan saya. Saya yakin akan apa yang diajarkan Yesus. Anda yakin akan ya apa yang sesembahan Anda ajarkan, kan? Saya bertoleransi akan itu. Saya lebih banyak mau tahu bagaimana sudut pandang kakak sendiri tentang ayat-ayat seperti Yohanes 1 ayat 14 itu kan Bukan. firman itu telah menjadi manusia begitu, bukan bahwa Allah itu menjadi manusia. Kalau firman itu Allah, Memang betul firman itu menjadi manusia. Firman itu hakikatnya. Sebab firman kalau itu firman itu Allah, Kenapa? maka saat firman menjadi manusia berarti Tuhan berubah, sedangkan Maleakhi Itu Allah nih, 3:6. bicara Tuhan dengan Allah beda. Tidak mungkin Kalau di Tuhan Maleakhi. itu berubah jadi manusia karena Tuhan itu gelar. Jadi tentukan Anda mau bilang yang mana nih yang menjadi manusia? Bagaimana dengan ayat di Maleakhi 3 ayat Gak usah 6? jauh-jauh dulu, Yohanes 1. Ya kita selesaikan satu-satu. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maksud dari firman itu adalah Allah. Hakikat firman yang satu di dalam Allah dan yang bersama-sama dengan Allah itu juga disebut Allah. Dan firman itulah yang mengambil kodrat manusia. Ketika firman itu mengambil kodrat manusia, ini penjelasannya di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya, ketika dia mengambil, artinya dia menambahkan. Makanya kami percaya bahwa di dalam hipostasis firman itu ada dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia yang baru dia tambahkan 2000 tahun yang lalu melalui rahim perawan Maria. Itulah yang kami kenal sebagai inkarnasi. Dan dogma ini dikenal sebagai dogma kristologi. Berbeda dengan dogma Tritunggal. Kalau bicara tentang dogma Tritunggal, maka kita bicara hanya hakikat Allah saja. Firman dan roh yang satu di dalam Sang Bapa itu hakikatnya Allah. Kalau kita bicara dogma kristologi, maka kita berbicara tentang hipostasis firman yang menambahkan kodrat manusia. Maka kita mempercayai dua natur Tuhan Yesus. Saya kecepatan atau apa? Silakan koreksi atau boleh di-post. Boleh ditanyakan dari penjelasan saya yang kurang jelas. Lumayan paham nggak? Tapi Terus dalam salah satu doktrin pendukung Tritunggal itu kan salah satunya, tadi saya loncat-loncat karena ayat satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan tentunya. Tidak mungkin satu ayat berdiri sendiri kan begitu. Jadi saya ambil referensi dari ayat lain buat mengukuhkan ideologi saya sendiri kan begitu. Jadi bukan lompat-lompat karena emang sudah menyambung. silakan lanjutkan. Dalam dogma Tadi- lanjutkan.
Kakak sempat menyenggol di Matius 28 ayat 19. Baptislah Tapi dalam nama. lanjutkan dulu, dalam dogma Tritunggal, referensinya dari mana? Itu lanjutkan dulu, saya penasaran. Apa yang mau Anda sampaikan dari situ? Satu ayat itu tidak mungkin berdiri sendiri, kan berkesinambungan. Makanya tadi saya ambil dari referensi Saya lain. dengan gitu. sangat simpel memahami itu. Tadi pertanyaan Anda tadi. Dalam sudut pandang Trinitas itu kan saya melihat kakak sendiri juga tadi pakai Matius 28 ayat 19 seperti baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu kan? Ayat ini cuma menyebut 3 entitas tapi tidak pernah mengatakan bahwa ketiganya adalah satu Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 238, para murid Yesus. Bentar, coba Matius 28 ayat 19 itu maksudnya gimana? Saya belum paham. Menyebutkan dalam nama Bapa, hanya dalam nama Bapa kan? Anak dan Roh Kudus. Berarti dalam nama Iya. Bapa ada Anak, ada Roh Kudus. Tidak disebutkan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Beda toh? Iya. Nah, jadi apa yang Anda pahami ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama, dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Sebab ketiganya ini satu. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul 238, Ini sudah selesai, Para Matius murid Yesus. 28 ayat 19. Ini sudah selesai. Kita bahas lagi. saya ambil yang kontradiksi aja, terlihat kontradiksi. Oke, Matius 28 ayat 19 kontradiksi Dengan Kisah Para Rasul 238, para murid Yesus itu justru membaptis hanya dengan dalam nama Yesus, bukan Iya, dalam 3 dalam nama Yesus Jika- ya kan, dalam kuasa Yesus yang dinyatakan melalui Matius 28 ayat 19. Nama itu adalah Tuhan. Itu adalah kuasa atau otoritas atau identitas. Jadi kita saya membaptis tanyakan. secara ajaran Yesus. Secara ajaran Yesus itu seperti apa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu penjelasannya. Iya, saya setuju. Yang mau saya tanyakan, jika formula Trinitas itu adalah wajib, kenapa para rasul itu tidak pernah menggunakannya dalam praktik baptis? Oh, silakan buka kitab Didake. Rasul itu, ini tulisan rasulnya. Makanya orang-orang banyak tersesat. Mereka kira ajaran Tuhan Yesus itu hanya ini saja. Kalau kamu baca 2 Tesalonika 2 ayat 15, ajaran lisan dan tulisan itulah ajaran fundamental dari kekristenan. Kalau kamu baca di sini, ya kamu tidak tahu. Karena kanon Alkitab ini berfokus kepada ajaran yang umum di semua gereja ajarkan. Kalau bicara tentang formula baptisan, berarti itu bicara tugas seorang imam. Sementara jemaat tidak semua menjadi imam. Makanya kamu baca kitab Didake. Kamu bisa baca kitab Didake di bab yang ke-7 tentang bagaimana cara membaptis. Bahkan teknisnya seperti apa, rasul itu mengajarkan itu. Makanya kalau kalian berpatok kepada ini, ya iman kalian mati. Tapi gereja itu tidak berdiri atas kitab ini. Sebab kitab ini dikanon oleh gereja di abad ke-4 dalam konsili Kartago. Kalau kamu mau tahu ajaran kekristenan, kamu mau tahu ajaran rasul, masuklah ke gereja yang kudus, katolik, dan yang apostolik. Maka saya yakin insya Allah Anda tidak akan tersesat. Karena iman kami bukan beriman kepada itu, tetapi ajaran lisan. Itulah dogma yang pertama sekali para rasul ajarkan. Dibuka dulu kitab Didakenya. Kalau kamu bilang rasul itu nggak pernah memberitahukan, mengajarkan cara baptis, ya saya mau ketawa dulu. Saya belum baca Karena kitab ini ini. ajaran Yesus. Kalau kamu mau tahu cara berpuasa, berdoa, bagaimana liturgi, kamu cari di buku lain. Ada yang namanya kitab Holorogion, ada Sinaksarion, banyak. Makanya kalau kalian bersumber hanya pada kitab untuk mengkritik iman saya mau ketawa dulu. Sebab orang Kristen tidak beriman kepada kitab, tetapi beriman kepada kesaksiannya para rasul. Dan kesaksian para rasul, apakah hanya di situ? Tidak. Ada begitu banyak. Silakan. Oh, berarti Kristen tidak beriman langsung kepada Alkitab, lebih Oh, ke kami tafsiran. berimannya kepada ini. Kami beriman kepada firman yang menyatakan keilahiannya dalam rupa manusia. Kami beriman kepada pribadi Yesus yang mengambil rupa manusia. Kami tidak beriman kepada kitab. Kitab hanyalah tools. Kitab ini adalah produk dari gereja. Ini yang kamu tidak tahu. Makanya kalau nggak kenal Kristen, ya saya cuma mau ketawa aja. Kamu bisa buka, kamu searching ada kitab Didake. Bagaimana teknisnya membaptis. Nah, ini makanya banyak orang ya tidak tahu cara membaptis yang benar. Kenapa? Karena dia tidak pernah diajarkan oleh seorang imam. Sebab yang membaptis itu hanya seorang imam. Jadi yang tahu membaptis hanyalah imam, bukan jemaat awam. Kalau ini saya katakan ya, kriteria kanon satu ya, kriteria atau tolok ukur atau tongkat pengukur pengkanonan ya, ini harus diajarkan ke seluruh jemaat gereja. Kalau keimamatan itu memang hanya seorang imam, tidak kepada orang awam seperti saya, jemaat seperti saya. Makanya itu tidak masuk dalam kanon sini.
Seperti itu cara membaptis. Kita. Kalau saya sendiri sebagai Unitarian itu kan mengambil langsung dari Alkitab dan sangat Ya berhati-hati karena kamu menikmati, ya kamu Unitarian menikmati produk dari gereja saya. Unitarian itu udah ngambil-ngambil kitab yang dikanonkan Bapak gereja, terus dicerna asal-asalan, jadinya gitu, Bang, terkutuk. Sesat, makanya jangan beriman sama kitab. Orang Yesus itu nyuruhnya apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau mau jadi muridnya Yesus, ya harus melalui para rasul. Makanya Unitarian ini sama gereja semesta itu udah dibuang. Cut, ini sampah, bidat, ajaran yang nggak pernah tahu apa-apa. Sok-sokan pakai kitab kami, bikin ajaran baru. Kamu tidak ubahnya dengan orang-orang yang di RT 6. Ya, yang kamu mengatakan Yesus ciptaan. Kenapa? Karena kamu nggak tahu cara membaca Alkitab. Sebab kamu nggak punya guru, punya toolsnya, punya doktrinnya, tapi nggak ada gurunya. Ya itu, makanya orang banyak belajar masak, nggak ada ya, guru yang ngajar masak, masakannya hancur. Demikian Unitarian, tersesat. Jadi Unitarian ini udah dari dulu dibuang sama gereja, dianatema sama gereja. Masih kau pungut, ya udah, selamat. Anda menuju neraka. Oh, ya, Bang Al-Faizi ya. Ini karena kalian itu cuma nyomot 1 ayat, 2 ayat, kalian tidak mengerti Alkitab secara komprehensif. Sebab apa? Nggak ada gurunya. Jadinya kayak gitu, tersesat. Makanya siapa yang tidak mengenal Allah yang benar, ya, dia nggak akan dapat hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Sebab hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Maksudnya adalah kalau tidak melalui Yesus, ya kamu tidak mengenal Allah. Kalau kamu tidak mengenal Allah, ya kamu nggak hidup kekal. Sebab Yesus itu yang mengenal Allah. Manusia nggak ada yang mengenal Allah selain Allah itu sendiri yang mengenalnya. Ayatnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain Roh Allah itu sendiri? Jadi hanya yang berasal dari Allah yang mengenal Allah. Itu di dalam Unitarian kan mengatakan Yesus ciptaan. Gitu. Kenapa? Karena terkesima dengan wahyu berapa? Dia adalah wahyu dari Amin, paling yang itu. Iya kan? Kemulaan dari segala penciptaan ya. Si Ocok-Ocok mah udah mati, apalagi prank Donald. Alah, prank Donald nggak laku. Mau ngapain di Indonesia prank Donald? Udah lu mendingan mau alaf. Ya, itu gurumu kan? Prank Donald kan? Itulah, suruh prank Donald kesini. Dulu dia live, gue minta naik, nggak dinaikin sama si prank Donald ini. Mau kuacak-acak mukanya. Junjungan kau itu susul. Ya, bye-bye. Dia DM sama gue, mau belajar. Ya, prank Donald dipercaya. Ya, kapan hari dia kenal Rasul? Sul. Kalau tidak berasal dari Rasul, lu nggak kenal Yesus. Demikianlah teman-teman perdebatan seru antara Ibu Agatha dengan seorang Kristen juga, tapi penganut non Tritunggal ya. Dia memang Kristen tapi bukan dia Tritunggal. Jadi dia mungkin memberikan dia punya pendapat-pendapat tentang isi Alkitab yang tidak sesuai dengan pendapat yang dikatakan dan dipercayai oleh Tritunggal. Memang perbedaan-perbedaan itu adalah menyolok dan tidak tepat dan berseberangan dengan pendapat-pendapat daripada bapak-bapak gereja yang menganut daripada Tritunggal. Jadi jelas yang disampaikan oleh Ibu Agatha ini kepada saudara kita itu, ya semoga aja dia bisa mengerti lebih dalam lagi apa perbedaannya yang dia pelajari selama ini dengan apa yang diterangkan Ibu Agatha yang sesuai dengan ajaran Tritunggal. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan menonton video ini. Salam.